Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS, yaitu tentang usaha ekonomi yang dikelola perseorangan atau kelompok. Nah, anak-anak kita bahas satu persatu ya. Usaha ekonomi yang dikelola perseorangan. Nah, itu usahanya berupa apa saja? Usaha ekonomi yang dikelola perseorangan itu yang pertama yaitu contohnya pertanian. Yang kedua adalah usaha jasa. Usaha jasa itu antara lain bengkel, penjahit, tukang cukur, salon, dokter, dan tukang servis. Nah, itu biasanya perseorangannya sendiri. Yang ketiga yaitu perdagangan. Nah, itu biasanya ada yang di rumah membuka toko kecil, warung kecil, ada yang menjajakan dagangannya berkeliling, pedagang kaki lima, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu adalah industri kecil atau home industry. Itu biasanya ada yang di rumah itu membuat gerabah, anyaman, atau berupa souvenir. Nah, sekarang kita akan membahas tentang usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Ada apa saja kah itu? Contoh yang pertama yaitu firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang yang saling kenal. Nah, anggota firma ini itu bertindak atas nama firma dan resikonya ditanggung bersama. Yang kedua yaitu CV atau persekutuan komanditer. Itu adalah perusahaan yang didirikan 2 orang atau lebih dengan mempercayakan uang atau barang kepada seseorang untuk menjalankan perusahaan tersebut. Ini biasanya pengembangan dari firma ya. Nah, yang ketiga yaitu PT atau perseroan terbatas. Ini perusahaan yang modalnya terbagi atas beberapa saham. Apa itu saham? Saham adalah surat berharga yang sebagai tanda bukti keikutsertaan menanamkan modal di sebuah perusahaan. Nah, apabila PT tersebut mendapatkan keuntungan, maka pemegang saham atau pemilik saham itu akan mendapatkan dividen. Apa itu dividen? Laba perusahaan. Yang selanjutnya nomor 4 yaitu BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Apa itu BUMN? Perusahaan yang modalnya itu dari pemerintah. Nah, BUMN ini dibagi menjadi 3 jenis. Ada Perjan, perusahaan jawatan, ada Perum, perusahaan umum, dan ada Persero, perusahaan perseroan. Nah, yang kelima, perusahaan daerah, yaitu perusahaan yang modalnya itu berasal dari pemerintah daerah setempat. Nah, apa tujuannya? Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Nah, yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakatnya. Nah, yang terakhir yaitu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang berasaskan kekeluargaan. Ada beberapa macam koperasi. Yang pertama, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang kegiatan ekonomi. Masih ingat apakah itu kegiatan ekonomi? Iya, kegiatan ekonomi kegiatan yang dilakukan manusia
yang dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kegiatan ekonomi ini dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Kegiatan membuat atau menciptakan suatu barang. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi, menggunakan barang atau jasa atau memakan hasil dari produksi. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan Ustadzah tentang usaha ekonomi yang dikelola perseorangan dan dikelola kelompok. Seperti biasa, Ustadzah menyediakan 5 soal. Silakan dijawab sesuai dengan penjelasan Ustadzah ya. Apabila ada yang kurang paham, bisa langsung bertanya ke Ustadzah. Oke. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.